Salam sukacita untuk kita semua di mana saja berada. Tuhan memberkati. Rekan-rekan terkasih, dalam video ini saya menyajikan tentang keterampilan dasar mengajar. Mari kita mengikuti video ini dengan sebaik-baiknya. Berbicara tentang keterampilan dasar mengajar, yang pertama perlu kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan keterampilan dasar. Nah, keterampilan dasar adalah keterampilan standar yang harus dimiliki oleh setiap individu yang berprofesi sebagai guru. Nah, keterampilan mengajar ini merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh setiap guru dengan baik dan benar, sehingga diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas dalam berbagai hal. Nah, keterampilan dasar mengajar atau teaching skill adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Untuk itu, setiap guru dituntut untuk memiliki keterampilan khusus dalam proses belajar mengajar, karena guru adalah faktor penentu keberhasilan proses pembelajaran yang berkualitas, sehingga berhasil tidaknya pendidikan mencapai tujuan selalu dihubungkan dengan kiprah para guru. Nah, dalam hal mengajar ada dua kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh seorang guru. Yang pertama, guru harus mampu menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan. Nah, menyangkut ini pertanyaannya adalah what to teach. Apa yang seharusnya diajarkan? What to teach. Jadi menyangkut materi ini, apa yang harus diajarkan. Yang kedua, itu menyangkut penguasaan metodologi atau cara untuk membelajarkannya. Pertanyaannya, how to teach. Bagaimana cara untuk mengajar. Ini dua hal ini perlu dikuasai oleh guru ketika dia melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh seorang guru atau calon guru. Nah, yang pertama adalah keterampilan bertanya. Nah, ini keterampilan bertanya ini perlu banyak latihan, supaya ketika kita mengajar, kita betul-betul menolong siswa kita untuk memahami materi yang akan kita ajarkan. Yang kedua adalah keterampilan menjelaskan. Nah, ini teknik untuk menjelaskan juga perlu kita banyak latihan supaya proses pembelajaran ini dapat menolong apa yang diharapkan oleh siswa kita. Yang ketiga adalah keterampilan menggunakan variasi. Itu keterampilan ketiga juga perlu kita latihan. Yang keempat, keterampilan untuk memberikan penguatan. Dan yang kelima adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang keenam, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Dan yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas
Dan kedelapan adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, untuk setiap guru ini harus menguasai keterampilan dasar mengajar. Ada 8 keterampilan dasar mengajar. Saya ulangi lagi. 1. Keterampilan bertanya. Yang kedua adalah keterampilan menjelaskan. Yang ketiga, keterampilan menggunakan variasi. Yang keempat adalah keterampilan memberikan penguatan. Yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang keenam, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Dan yang kedelapan, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Saya akan berusaha dari 8 keterampilan dasar mengajar ini akan saya buat video setiap keterampilan. Dari ke-8 keterampilan ini akan saya usahakan membuat video selanjutnya supaya bisa menolong teman-teman guru, terutama calon guru, ya, terutama calon guru. Nah, sekarang bagaimana penerapan dari ke-8 keterampilan dasar mengajar ini? Pertanyaannya, prinsip-prinsip apa dalam pelaksanaan keterampilan dasar mengajar? Nah, prinsip yang pertama adalah kesesuaian. Ini prinsip pertama, kesesuaian. Maksudnya kesesuaian dalam memilih dan menentukan unsur-unsur jenis keterampilan dasar mengajar yang akan dilaksanakan harus memperhatikan dan disesuaikan dengan seluruh komponen pembelajaran. Nah, ini maksudnya harus sesuai dengan kompetensi dasar, jangan sampai membias dari kompetensi dasar atau KD. Yang kedua, harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, itu harus sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Yang keempat itu memperhatikan juga atau disesuaikan dengan kondisi peserta didik atau siswa kita. Ini maksudnya prinsip kesesuaian pada saat kita mengajar di kelas dengan menggunakan 8 keterampilan dasar mengajar. Yang kedua adalah kreatif dan inovasi. Nah, kreativitas dalam menggunakan unsur-unsur keterampilan dasar mengajar ini sangat diperlukan agar suasana pembelajaran selalu menarik dan menyenangkan bagi siswa kita. Ini yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita membuat situasi supaya siswa merasa menarik dan menyenangkan ikut pembelajaran kita. Yang pertama, guru harus mampu menciptakan iklim belajar, ya, iklim belajar yang memungkinkan siswa menyampaikan apa yang dia miliki, apa yang dia rasakan di dalam hatinya ketika dia mengikuti proses pembelajaran itu. Maka perlu menciptakan iklim belajar. Maksudnya siswa diberi ruang yang bebas tanpa tekanan supaya dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua, guru harus mampu menciptakan relasi yang harmonis dengan siswa. Jadi tidak benar kalau guru itu otoriter, semuanya harus mengikuti kemauan guru. Itu sudah gagal dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi membangun relasi itu juga dapat menciptakan iklim yang nyaman untuk siswa kita belajar dengan baik. Yang ketiga, bagaimana guru kreatif, ya, kreatif untuk menciptakan ada stimulus dan respon. Stimulus ini mengundang respon dari siswa. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam kegiatan belajar mengajar, 2 hal pokok, yaitu stimulus dan respon. Unsur yang ketiga atau prinsip yang ketiga adalah ketepatan.
Nah, ketika kita menggunakan setiap unsur keterampilan dasar mengajar ini dengan tujuan agar proses pembelajaran ini bisa berjalan secara efektif dan efisien. Nah, oleh karena itu, penggunaan unsur-unsur keterampilan dasar mengajar ini harus memperhatikan aspek ketepatan atau akurasi sehingga dapat mencapai sasaran pembelajaran yang diharapkan. Ini maksudnya ketepatan atau akurasi. Yang keempat ini asas manfaat. Nah, ini asas manfaat bahwa pembelajaran adalah proses perubahan perilaku siswa. Jadi suatu tekanan itu pembelajaran adalah proses perubahan perilaku siswa meliputi 3 ranah. Ya, kita tahu 3 ranah, yaitu aspek knowledge atau pengetahuan, aspek attitude atau sikap, dan aspek psikomotori atau keterampilan. Nah, dengan demikian penggunaan keterampilan dasar mengajar ini harus memiliki nilai atau manfaat untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini maksudnya asas manfaat ketika kita menerapkan keterampilan dasar mengajar. Dan yang kelima adalah prinsip membangkitkan minat dan motivasi. Kita tahu bahwa perhatian siswa dan motivasi siswa ini sangat perlu. Maka penerapkan unsur-unsur atau aspek pembelajaran harus mampu membangkitkan perhatian dan motivasi siswa. Ini penting untuk kita guru. Diperhatikan bahwa perhatian dan motivasi siswa ini perlu dihidupkan, perlu dibangkitkan supaya pembelajaran kita ini dapat berjalan dengan baik. Nah, maka selama proses pembelajaran berlangsung, perhatian dan motivasi siswa ini selalu terjaga dan tercurah pada kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, sekarang menyangkut bagaimana kita membangkitkan perhatian dan motivasi. Ini saya analogi dengan seorang petani. Guru mengajar itu seperti petani. Ya, saya analogikan seperti petani. Ya, seperti petani. Yang pertama, itu guru harus mampu menyiapkan lahan batin siswa. Ya, sebelum kita menaburkan nilai-nilai, konsep-konsep teori, nilai-nilai kehidupan, yang pertama kita harus menyiapkan lahan batin siswa. Ya. Yang kedua, kalau kita sudah yakin bahwa lahan batin siswa itu sudah disiapkan, maka saat itu yang kedua adalah kita menanam. Disitulah kita tabur nilai-nilai kehidupan atau pokok-pokok materi yang akan kita sampaikan kepada siswa kita. Dan yang ketiga itu kita menanam. Itu maksudnya kita harus memberikan penguatan, penghargaan kepada siswa kita. Apapun yang dia tanggapi, ya kita memberikan penguatan berupa pujian, ya. Jadi supaya siswa itu betul-betul dia merasa dirinya dihargai atau dirinya diakui keberadaannya. Jadi kita ada 3 hal ini yang perlu diperhatikan oleh guru. Yang pertama, menyiapkan lahan batin siswa. Jadi jangan langsung datang langsung menaburkan materi, tapi kita harus mempersiapkan lahan batin siswa. Lalu yang ketiga, kita menanam, maksudnya mulai kita mengajar, menyampaikan konsep-konsep teori atau sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan pada saat itu. Dan yang ketiga itu kita menyiram. Itu menurut saya ada 3 hal ini perlu yang dapat kita lakukan untuk membangkitkan perhatian dan motivasi siswa.
Dan yang kelima adalah harus menyenangkan. Ini prinsip menyenangkan. Saya menyatakan kepada kita semua bahwa iklim belajar ini memang harus diciptakan. Ya, jadi harus diciptakan. Mengapa demikian? Saya teringat Rasul Paulus, dia pernah menyatakan begini, orang bernyanyi itu karena gembira. Ya, jadi kalau orang rasa gembira, kalau dia tidak bisa menyanyi, minimal itu dia bersiul. Jadi kalau orang gembira, jelas mendorong dia untuk bernyanyi. Nah, kalau kita sebagai pelatih lagu atau pelatih kor, pelatih nyanyi, ya kita jangan merampas kegembiraan dari peserta kor itu. Orang-orang yang mau bernyanyi, jangan merampas kegembiraan mereka. Jadi kita betul memelihara kegembiraan mereka, karena orang gembira jelas mendorong dia untuk bernyanyi. Nah, analogi ini saya disesuaikan dengan mengajar. Orang belajar itu karena dia senang. Ya, jadi jelas ya. Orang belajar itu karena dia senang. Maka guru ketika dia mengajar, jangan merampas kesenangan siswa. Jangan sekali-kali merusak kesenangan siswa. Ya, kalau guru sudah mulai marah, menegur, lalu nadanya tinggi, terus itu guru sudah gagal karena dia melenyapkan rasa senang dari siswa. Nah, secara psikologi saya menyatakan kepada kita semua bahwa kalau orang senang, dia belajar karena senang, biasanya lupa waktu. 2 jam tidak cukup, kalau memang dia ada senang. Jadi orang belajar kalau karena senang, dia lupa waktu. Tetapi kalau dia belajar sudah tidak senang, tidak suka, itu 5 menit bagi siswa itu sangat berat. Bagi siswa itu sangat tersiksa, karena dia tidak ada rasa senang dalam pembelajaran itu. Maka menyenangkan itu, guru harus sadar bagaimana caranya supaya menciptakan suasana ini, siswa merasa senang untuk mengikuti pelajaran. Jadi seperti itu menyangkut bagaimana rasa senang. Nah, saudara-saudara, memang ketika kita mengajar ini, 6 prinsip ini perlu kita sadari dan perlu kita terapkan di dalam kegiatan belajar mengajar. Saya kira uraian saya demikian. Sekiranya ada teman-teman yang memberi input perbaikan atau masukan perbaikan, karena kita sama-sama belajar, saya menanti dengan penuh kasih input yang membangun dari teman-teman, supaya kita melalui channel layar katekese ini kita saling belajar, ya, sebagai seorang pendidik, terutama sebagai seorang guru agama atau katekis. Jadi kita saling berbagi melalui channel saya pribadi, yaitu channel layar katekese. Saya kira demikian uraian saya. Salam sukacita Tuhan bagi kita semua di mana saja berada. Tuhan memberkati.